Tahun 2020, tahun yang menjadi catatan sejarah kita yang baru tentang dunia. Tahun ini menjadi kisah yang memilukan bagi semua orang di dunia. Pasalnya, kita mengalami pandemi virus yang mematikan yang kita kenal dengan Coronavirus Disease 2019. Fasilitas umum ditutup secara paksa, karantina telah dilakukan, penyemprotan disinfektan dilakukan di semua sudut kota. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri pandemi corona yang kian menjadi-jadi. Tak terkecuali di Indonesia, semuanya ditutup dan dibatasi. Sekolah pun bahkan ditutup. Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 bulan Maret 2020 tentang anjuran kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah masing-masing untuk mematuhi protokol kesehatan. Normal baru, tak kenal maka tak sayang. Kita harus bersusah-susah untuk berkenalan dengan normal yang baru ini. Banyak orang yang gagal produktif dari rumah dan akhirnya jatuh ke dalam liang kemalasan. Lalu, aku di sini untuk memberitahu kalian tentang apa upayaku untuk tetap produktif selama era pandemi ini. Tanpa basa-basi lebih panjang lagi, ayo kita mulai. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengonsumsi obat-obatan. Sebelum melakukan kegiatan apapun, sebaiknya kita mengonsumsi obat-obatan untuk menjaga badan kita tetap fit, seperti vitamin atau obat-obatan lainnya yang telah dianjurkan oleh para dokter. Metode 40-20. Belajar dari rumah tentu akan terasa berat karena kita jauh dari pantauan guru. Jika kita tidak cermat mengatur waktu, kita akan cepat lelah dan akhirnya kita akan batal belajar. Untuk metode 40-20 ini, aku menggunakan 40 menit pertamaku untuk belajar secara penuh dan 20 menit terakhir untuk aku istirahat. Kamu tidak harus menggunakan metode 40-20 ini. Kamu bisa menggunakan 50-10 atau 30-30. Sesuaikan dengan kemampuan kamu masing-masing. Yang ketiga adalah pilih tempat yang tepat untuk belajar. Ada sebagian orang yang tidak bisa fokus belajar jika keadaan bising. Namun, dia adalah orang yang tinggal dalam lingkungan yang ramai. Jadi solusinya adalah lawan suara itu. Lawan suara itu dengan cara mendengarkan lagu yang kamu sukai, namun tetap membuatmu tenang. Saranku adalah mendengarkan lagu lo-fi atau musik instrumental akan membantumu tetap fokus dalam belajar. Jadi, pasang headsetmu, buka youtube.com, ketik lo-fi musik, pilih playlist yang kamu sukai, dan mulailah belajar. Namun, bagaimana jika kamu lebih memilih untuk belajar dalam keadaan yang sedikit ramai? Tenang, aku masih punya saran untuk kamu. Di YouTube, kamu bisa mengetik cafe environment atau rain environment. Di situ, kamu bisa memilih playlist yang sudah disediakan untuk membantumu tetap fokus dalam keadaan ramai. Mungkin ini akan membantumu untuk membuat keramaian saat kamu belajar pada malam hari. Keempat, buang HP-mu. HP adalah masalah terbesar bagi kita saat belajar. Dengan satu suara notifikasi saja, itu mampu membuat kita berhenti untuk belajar. Jadi solusinya adalah buang HP-mu jauh-jauh. Cobalah taruh HP-mu yang jauh dari tempatmu belajar saat ini. Entah itu di atas lemari, atau di tas, atau apapun itu. Cobalah untuk membuang HP-mu jauh-jauh. Nomor 5, tentukan tempat belajar yang terbaik. Jika kamu belajar di tempat tidur, aku yakin kamu akan segera tertidur. Jika kamu belajar di tempat makan, aku yakin kamu akan merasa lapar dan akan makan. Dan itu akan membuatmu berhenti untuk belajar. Coba siapkan satu tempat khusus untukmu belajar agar kamu tetap fokus dalam belajar. Keenam, gerakkan badanmu. Jika kamu sudah lelah dan letih saat belajar, coba gerakkan badanmu. Entah itu pemanasan atau berjalan secara singkat, apapun itu. Yang penting gerakkan badanmu agar badanmu tidak cepat. Ketujuh, gunakan media online. Cobalah berdiskusi dengan teman-temanmu jika kamu merasa kebingungan, agar kamu tidak akan berhenti belajar karena kebingungan. Tukarlah pendapatmu bersama teman-temanmu untuk mendapatkan masukan-masukan dari temanmu.
8. Buatlah capaian yang jelas. Buatlah jadwal yang berisi capaian-capaian dalam kamu belajar. Ingat, capaian ini harus jelas dan terorganisir. Entah itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu terserah kamu. Untuk punyaku ini adalah jadwal setiap mingguku. Terakhir, manfaatkan semua media yang ada di rumahmu. Sekarang ini kita tidak bisa pergi ke perpustakaan lagi untuk meminjam buku atau mencari referensi. Beruntungnya, kita hidup di era revolusi 4.0 yang membantu kita untuk mencari apapun dengan mudah di beranda internet. Apapun yang kamu cari, pasti kamu temukan. Begitu juga dengan materi belajarmu. Kamu bisa menggunakan YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu selama berkaitan dengan materi belajarmu. Cobalah menggunakan sosial mediamu dengan cermat agar membawa manfaat yang besar untuk kamu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian tentang metode belajarku. Aku berharap kalian bisa tetap produktif selama kalian belajar dari rumah. Ingat, learning is not just schooling. Begitulah kiranya menurut Pak Fasdi Jalal selaku Rektor Universitas Yarsi. Menurutku, justru dengan belajar dari rumah ini, kita bisa memanfaatkan waktu senggang kita untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita yang sebelumnya terkubur dan tidak kita ketahui. Ini adalah aku dan Indonesiaku akan menerima normal yang baru untuk mengakhiri pandemi ini. Aku berharap video ini bermanfaat untuk kamu dan bye.